Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrael Rodanito Arda, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang dengan NIM 200461117. Kali ini saya mengikuti ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1, analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram Kuno tahun 930 Masehi yang menjadi penyebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan. Nah, menurut saya sepeninggal wafatnya Raja Balitung yang telah membawa Kerajaan Mataram Kuno mencapai masa kejayaannya, banyak terjadi konflik-konflik yang ada di Mataram Kuno. Namun raja yang menggantikan Raja Balitung tersebut tidak dapat membendung konflik-konflik tersebut. Di antaranya yaitu Mataram Kuno diserang oleh Kerajaan Sriwijaya serta adanya bencana alam Gunung Merapi yang terjadi pada saat itu, sehingga raja saat itu yang memerintah yaitu Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur, yaitu di Medang Kamulan. Maka dari itulah akhir dari perjalanan Kerajaan Mataram Kuno dan lahirnya dinasti Isyana yang kemudian menjadi Kerajaan Medang. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Erlangga. Analisis apa saja yang dilakukan Erlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Dalam serangan Wurawari, Dharmawangsa Teguh tewas, namun Erlangga berhasil lolos dan kabur bersama Empu Narotama dan memilih menjadi petapa selama 3 tahun di dalam hutan. Namun rakyat-rakyat kembali menghubungi Erlangga untuk membangun kembali kerajaan Medang, hingga Erlangga naik tahta pada tahun 1009 Masehi, yang wilayah kekuasaan kerajaannya yaitu meliputi Sidoarjo dan Pasuruan, karena wilayah-wilayah sebelumnya banyak yang melepaskan diri dari wilayah kekuasaannya. Pada awal pemerintahnya kembali, Erlangga mendapat suatu kebaikan karena dia dengan bisa mudah menguasai Pulau Jawa, karena Sriwijaya saat itu sedang diserang oleh kerajaan dari India. Dan selanjutnya Erlangga mulai kembali mengembangkan wilayah-wilayah kekuasaannya, dan satu lagi dia memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Kahuripan, dan selanjutnya dia mengalahkan musuh-musuhnya yang terdahulu, termasuk dia membalaskan dendam atas kematian Dharmawangsa terhadap ia membunuh Wurawari. Setelah melakukan penaklukan tersebut, wilayah kekuasaannya mencapai Pasuruan hingga Madiun. Selanjutnya yang dilakukan oleh Erlangga yaitu membangun bendungan Waringin untuk mencegah banjir, memperbaiki pelabuhan Galuh, dan membangun jalan-jalan menuju pusat kerajaan. Erlangga juga dikenal sebagai raja yang menjunjung tinggi toleransi antara agama Hindu dan agama Buddha. Dengan pemerintahannya yang seperti itu, Erlangga bisa mengantarkan kerajaan Medang mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, analisislah hubungan hancurnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya kerajaan Singosari tahun 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Pada tahun 1200 Masehi, Kertajaya memerintah sebagai raja dari kerajaan Kediri. Dia terkenal sebagai raja yang kejam dan keras, dan sering terjadi perselisihan antara dirinya dengan kaum pendeta.
Salah satu penyebab terjadinya perselisihan tersebut yaitu Kertajaya memerintahkan para Kertajaya memaksa Brahmana untuk menyembah dirinya, yang menganggap dirinya sebagai dewa, maka ia harus disembah. Namun para Brahmana tersebut menolak, sehingga para pendeta tersebut melarikan diri dari Kediri menuju daerah Tumapel yang kebetulan pada saat itu baru saja diduduki dan dikuasai oleh Ken Arok, dan para pendeta tersebut meminta perlindungan di sana. Mendengar pendeta tersebut meminta bantuan kepada Ken Arok, maka Kertajaya merasa bungkam karena Ken Arok ikut campur dalam urusannya. Maka Kertajaya saat itu menyerang Ken Arok, namun Kertajaya mengalami kekalahan dalam perang melawan Ken Arok, sehingga kerajaan Kediri mulai susut, dan Ken Arok menyatukan kedua daerah antara Kediri dan Tumapel dan mendirikan kerajaan Singosari di sana. Maka dengan berdirinya kerajaan Singosari berakhir jalannya kerajaan Kediri. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Nah, menurut saya kenapa selalu terjadi pertumpahan darah, karena Ken Arok kan dibunuh oleh orang suruhan dari Anusapati yang merupakan anak tirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada suksesi atau pergantian raja selanjutnya pasti akan selalu terjadi pertumpahan darah. Mengapa? Karena didasari oleh balas dendam. Anusapati menyuruh orang untuk membunuh Ken Arok karena ia juga balas dendam karena Ken Arok telah membunuh ayahnya, yaitu Tunggul Ametung. Nah, pada saat Anusapati menjadi raja, ia juga dibunuh oleh anaknya dari Ken Arok karena ia juga dendam karena Anusapati telah membunuh ayahnya, yaitu Ken Arok. Nama dari anak Ken Arok tersebut yaitu Tohjaya. Namun Tohjaya juga mati dibunuh oleh anaknya dari Anusapati. Anaknya Anusapati tersebut, ia juga merasa berhak atas kerajaan Singosari. Maka dari itulah kenapa suksesi di kerajaan Singosari selalu terjadi pertumpahan darah, karena terjadinya aksi balas dendam antara satu keturunan ke keturunan lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima yaitu analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Nah, menurut saya diucapkannya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada itu mengandung nilai nasionalisme bagi masyarakat Majapahit saat itu. Dia harus bersatu untuk itu mendorong kesatuan masyarakat Majapahit saat itu. Nah, sementara dampak negatifnya menurut saya untuk menguasai daerah-daerah yang disebutkan dalam Sumpah Palapa tersebut, maka akan terjadinya peperangan. Nah, kalau terjadi peperangan maka adanya pertumpahan darah. Nah, menurut saya itulah dampak negatif dari adanya Sumpah Palapa bagi masyarakat yang hidup di zaman Majapahit. Baiklah, terima kasih. Itulah ujian akhir semester dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.